There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Nah, hari ini aku mau share lagi aktivitas seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, hari ini cuacanya cerah, jadi ini aku mau ajak anak-anak buat jalan-jalan di sekitar kontrakan. Jalan-jalannya nggak jauh ya teman-teman, cuma di bawah kontrakan aja. Ini aku mau ajak anak-anak buat berjemur sekalian di tanah yang agak rata di bawah. Ini anak-anak itu baru pada bangun gitu ya teman-teman, terus langsung aku ajak jalan-jalan karena emang aku tuh jarang banget ngajak anak-anak buat jalan-jalan kayak gini, kecuali kalau lagi makan gitu ya teman-teman. Dan itu pun kalau lagi makan biasanya mainan di depan kontrakan aja. Nah, ini mumpung aku lagi semangat buat ajak jalan-jalan, terus juga cuacanya lagi cerah, jadi aku ajak mereka sekalian buat jalan-jalan, terus aku ajak mereka buat berjemur di sini. Nah, itu tadi yang di atas rumah biru itu kontrakanku ya teman-teman. Kalau dari luar itu sekilas kayak rumah besar gitu ya teman-teman, tapi padahal itu cuma kamar satu, kamar mandi satu sama ruang tamu aja. Dan alhamdulillah untuk depan kontrakan itu lumayan luas, jadi anak-anak bisa leluasa buat mainan di depan kontrakan dan di ruang tamu. Habis jalan-jalan ini aku langsung mau mandiin anak-anak. Jadi biasanya aku kan nyuapin dulu gitu ya teman-teman, terus habis nyuapin baru aku mandiin anak-anak dan minum susu. Tapi untuk hari ini aku mandiin dulu baru aku suapin gitu. Ini sekitar jam setengah 8 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi ini tuh masih pagi banget, dan tadi aku juga udah masak juga, jadi nanti habis anak-anak mandi mau aku langsung suapin aja. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau aku lagi mandiin anak-anak itu langsung aku mandiin sekalian adik Asa dan kakak Nabila, karena kalau mandiinnya satu-satu itu agak ribet gitu ya teman-teman. Jadi biar menghemat waktu aku mandiin sekalian aja mereka berdua. Kakak Nabila sama adik Aza itu kalau lagi mandi itu mainan suka dibawa ke kamar mandi gitu ya teman-teman. Jadi suka ditaruh di bak terus buat mainan gitu, jadi baknya itu penuh sama mainan. Nah, ini aku mau lanjut lagi buat nyabunin adik Aza. Ini aku pakai sabun Coniker ya teman-teman. Jadi aku tuh baru pertama kali nyobain sabun Coniker cair. Ternyata teksturnya itu bukan liquid gitu ya teman-teman, melainkan busa kayak gini. Tapi untuk baunya aku suka, baunya itu enak banget gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini keseharian aku sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya itu nggak jauh-jauh dari urus rumah, anak, suami, masak, dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Pokoknya pekerjaan ibu rumah tangga itu walaupun kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu berat ya teman-teman, karena pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya dan nggak ada kata libur gitu. Lanjut lagi, tadi aku udah nyabunin adik Aza, terus ini aku mau lanjut buat nyabunin kakak Nabila, terus nyampoin juga ya teman-teman. Jadi anak-anak aku itu setiap hari sampoan, dan ini kakak Nabila juga mau dicuci mukanya pakai sabun gitu.
Jadi walaupun repot tapi aku tetap menikmati peran sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, karena aku tuh bisa membersamai anak-anak, bisa lihat tumbuh kembangnya anak-anak di setiap waktu gitu ya teman-teman, dan tentunya nggak was-was karena aku sendiri yang jagain. Walaupun tiap malam aku tuh sering tidur kasik ya teman-teman, karena aku tuh udah merasa capek seharian ngurusin rumah, ngurusin anak, masak dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh kalau malam hari pas lagi ngelonin anak-anak itu aku biasanya ikut tidur gitu teman-teman, dan kadang itu aku sering kebangun di tengah malam. Nah pada saat aku kebangun itu biasanya waktu buat ngedit ataupun dubbing gitu teman-teman. Kalau dulu pas masih mengasihi adik Aza itu aku sering kebangun tengah malam ya teman-teman, buat pumping, buat nyusuin gitu. Nah lanjut lagi, ini aku lagi gosok giginya kakak Nabila. Jadi alhamdulillah untuk kakak Nabila sama adik Aza itu nggak susah buat digosok giginya gitu ya teman-teman. Pokoknya dari usia 18 bulan itu udah gampang digosok giginya. Ini aja adik Aza udah pinter dan manut untuk digosok giginya gitu ya teman-teman, walaupun giginya itu belum penuh semua. Nah kakak Nabila sama adik Aza itu paling seneng kalau disuruh mandi gitu ya teman-teman, karena mereka itu bisa leluasa mainan air. Nah anak-anak kalian gimana nih teman-teman, sama juga nggak? Kalau sama bisa komen di kolom komentar ya. Ini aku udah selesai mandiin anak-anak, terus aku mau lanjut buat makein baju anak-anak gitu ya teman-teman. Ini sebelumnya aku udah siapkan bajunya, sisir sama minyak telon. Jadi kakak Nabila sama adik Asa itu udah nggak pakai bedak gitu ya teman-teman. Dulu pas masih agak bayi gitu adik Asa sempet aku pakein bedak, tapi untuk sekarang udah nggak aku pakein bedak. Kalau kakak Nabila emang dari bayi nggak pakai bedak ya teman-teman, karena kulitnya itu sensitif. Nah ini untuk karpetnya belum sempat aku gulung ya teman-teman, masih ada di sini. Ini rencananya mau aku gulung aja biar nggak kotor gitu. Biasanya aku pakainya kan karpet yang oranye itu ya teman-teman, yang dari plastik. Ini aku mau makein baju adik Aza dulu, terus habis adik Aza baru kakak Nabila. Alhamdulillah untuk kakak Nabila badannya udah sedikit berisi gitu ya teman-teman, karena makannya itu udah nggak pilih-pilih, terus makannya itu banyak. Yang masih PR itu adik Aza, yang makannya itu masih amburadul gitu ya teman-teman, masih nggak mau makan. Misalkan makan itu paling 3 suap 4 suap kayak gitu. Ada yang samaan juga nggak sih kayak aku, kalau misalkan anak lagi nggak mau makan itu badan berasa lemes, tapi kalau misalkan anak makannya banyak, minum susunya banyak, itu rasa capeknya itu berasa hilang gitu ya teman-teman. Walaupun kita itu capek, tapi kalau lihat anak makannya lahap, minum susunya banyak, itu badan itu jadi fresh atau bersemangat gitu ya teman-teman. Tapi kalau lagi nggak mau makan itu rasanya itu badan itu lemes banget gitu teman-teman. Oke lanjut lagi ke videonya. Ini aku lagi nyisirin rambutnya kakak Nabila. Abis kakak Nabila nanti adik Asa, jadi kayak gitu bergiliran gitu ya teman-teman. Terus itu untuk toplesnya jajanannya udah pada habis, tinggal ada beberapa aja itu isinya marshmallow gitu teman-teman, dan yang lain itu udah pada habis ya teman-teman, karena aku kemarin nyetoknya tuh nggak banyak-banyak banget. Habis mandiin anak-anak, ini aku mau ngerendam handuk, jadi handuknya itu udah kotor banget. Ini aku mau kasih bike clean terus sama air mendidih gitu ya teman-teman. Katanya kalau dipakein air mendidih itu kotorannya cepet rontok gitu. Nah ini aku pakainya Proselin ya teman-teman, bukan bike clean, karena kemarin pas aku mau beli bike clean itu stoknya nggak ada dan adanya cuma Proselin aja. Terus nanti mau aku kasih sabun colek juga, jadi untuk rendamannya itu pakai sabun colek, terus pakai air mendidih dan pakai Proselin gitu ya teman-teman.
Nah, nanti aku diamkan aja. Ini kemarin itu aku taruh di ember sampai sehari gitu ya teman-teman, karena aku tuh emang lupa untuk nyuci si handuknya. Jadi hari berikutnya baru aku bilas dan aku jemur gitu ya teman-teman. Ini tadi udah aku tambahkan sabun, terus ini airnya juga udah enggak terlalu panas gitu ya teman-teman, udah agak anget gitu, makanya aku berani ngucek-ngucek pakai tangan. Ini aku kucek karena untuk sabun coleknya itu masih nempel di handuknya gitu ya teman-teman. Lanjut lagi ke aktivitas aku selanjutnya. Ini aku mau ngelap-ngelap si kulkas, karena emang tadi tuh kulkasnya habis aku matiin gitu ya teman-teman, karena kembang esnya itu udah banyak. Jadi aku tuh kalau bersihin kulkas biasanya 2 hari sekali gitu teman-teman, karena emang setiap 2 hari sekali itu kembang esnya udah banyak gitu. Untuk bersihin kulkas kali ini cuma aku lap-lap aja, jadi untuk tatakannya itu nggak aku cuci gitu ya teman-teman, karena kemarin-kemarin udah aku cuci, jadi ini cukup aku lap-lap aja. Mungkin karena kulkas satu pintu juga ya teman-teman, jadi untuk kembang esnya itu cepet banget banyaknya gitu. 2 hari aja udah banyak, apalagi kalau nunggu sampai 3 hari ataupun 4 hari itu pasti udah banyak banget gitu. Sedangkan aku itu sering banget bikin es batu ya teman-teman, apalagi kalau suami aku masuk shift pagi, otomatis di sore harinya itu suami aku pingin minum es gitu ya teman-teman, makanya aku tuh harus rajin bersihin si kulkasnya. Padahal ini untuk stok kulkas itu kosong ya teman-teman, paling ada beberapa macam sayur aja, karena emang sekarang ini aku tuh lagi jarang food prep, jadi aku tuh belanjanya 2 hari ataupun 3 hari sekali gitu. Nah, untuk tempat freezer aku juga itu tutupnya udah nggak ada gitu ya teman-teman, udah rusak. Dan ini untuk bawah freezer ini aku lap-lap juga, ini juga udah rusak juga sebenarnya teman-teman, tapi masih aku pakai. Jadi walaupun kulkas aku tuh stoknya nggak ada, cuma beberapa aja, tapi tetap aku nyalain karena aku itu butuh bikin yang namanya es batu gitu ya teman-teman. Nah, ini di bagian bawah udah selesai aku lap-lap, terus lanjut aku ngelapin di area freezer ya teman-teman. Dan aku juga jarang naruh air putih di sini ya teman-teman, jadi aku tuh minumnya air putih biasa, nggak air putih dingin. Lanjut lagi, ini aku mau ngelap yang paling bawah ya teman-teman. Ini yang paling bawah tadi belum aku lap, jadi ini mau aku lapin sekalian. Nah, aku itu kalau belanja protein hewani nggak nyetok banyak-banyak ya teman-teman, paling 2 macam ataupun 1 macam aja, karena emang freezer aku tuh udah nggak terlalu dingin gitu teman-teman, takutnya malah protein hewaninya rusak. Jadi aku kalau misalkan belanja protein hewani paling 2 macam aja ataupun 1 macam. Terus lanjut lagi, ini aku mau bersihin di area pintu kulkas ya teman-teman, terus di karet-karetnya juga. Nah, ini karena masih ada stok empek-empek, jadi aku rebus aja, terus nanti kalau udah dingin aku masukin freezer lagi, karena nanti malam itu teman-teman suami aku mau pada datang ke sini ya teman-teman, jadi mau aku bikinin empek-empek aja buat suguhan. Alhamdulillah kulkasnya udah bersih. Ini aku mau nyusun lagi stok sayuran yang tersisa ya teman-teman. Itu ada tomat, terus cabai merah keriting, ini juga ada labu kuning. Ini labu kuningnya rencananya mau aku bikin kolak. Terus ini juga ada santan kara juga.
Karena anak-anak aku tuh suka sama kolak, jadi aku tuh sering bikin kolak gitu ya teman-teman. Terus ini masih ada sisa gula merah juga 1 balok, dan ini masih ada daun seledri dan 1 jagung. Nah ini empek-empeknya udah selesai aku rebus, terus mau aku masukin ke food container, terus nanti aku tunggu dingin baru aku masukkan ke freezer gitu ya teman-teman. Dan nanti malam ini mau aku goreng buat suguhan teman-teman suami aku. Nah nggak kerasa udah sampai di akhir video. Terima kasih untuk kalian yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.